God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of light. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. If the stars were made to worship, so will I. I can see your heart in everything you've made. Every burning star, a signal fire of grace. If creation sings your praises, so will I.
Andreas Hong. Saya Bishop Joseph Sigar. Saya Peter Hosian. Saya Pastor Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Saya Pastor Jipa JP Jenardi. Assembly of Christian Malaysia. Assembly of Christian Malaysia. Assembly of Christian Malaysia. of Christian Malaysia. Selamat datang ke Assemblies of Christian. Kesatuan dalam Roh Kudus. From the Eastern Gate Corridor came the prophetic voice of Asia. Bishop Joe the Seer, bringing apostolic message restoration, igniting the Holy Ghost movement, end-time prophecy and revelation of Jesus Christ. Jesus said, God give you this strength of joy. The Holy Spirit era has come. Shalom Alaikum buat semua warga kerajaan surga. Shalom Alaikum buat semua anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, murid-murid Kristus. Dan Shalom Alaikum buat warga Assemblies of Christian di Malaysia, di wilayah Tampaluri, di wilayah Sabah. Shalom buat Reverend Christina Laudin dan Senior Pastor George Eng dan yang lain. Kasih karunia menyertai kamu. Dan shalom buat Reverend Andreas Hong dan istri Reverend Cecilia, pemimpin dan pengurusi EOC wilayah Semenanjung. Shalom buat Pastor Jipa JP Jenardi, pengurusi Zon Selatan peringkat negeri Assemblies of Christian di Johor dengan istrinya Joy Jipa dan jemaat. Shalom buat Bishop Dr. Engineer Joseph Sigar dan istri Reverend Lady Yeni, Pastor Serin, dan jemaat merangkap pengerusi EOC wilayah Sarawak. Selamat merayakan hari Minggu, harinya Tuhan, hari Sabat rohaninya Tuhan. Sebab demikian kata Tuhan bahwa this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hari ini, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, hari ini adalah harinya Tuhan. Marilah kita bersukaria. Setiap hari dalam perjanjian baru adalah Sabat, karena Sabat adalah hari yang kudus. Bukan setakat tindakan berhenti
Tetapi maksud Sabat atau hari ke-7 sebenarnya adalah hari kudus. Berarti setiap hari Anda harus merayakan hari kudus ini. Setiap hari adalah hari kudus bagi Tuhan. Amin. Saya tidak akan khotbah panjang, tetapi saya ingin menyaksikan dan menyampaikan pesanan Roh Kudus kepada kita semua, terutamanya jemaat di dalam wadah EOC dan afiliasi. Shalom buat Pendeta Samuel Sitanggang, afiliasi EOC kami di luar negara di Indonesia. Shalom kepada Pendeta Andy, afiliasi kami Senior Pastor GBI Tarakan, dan juga afiliasi-afiliasi yang lain. Mari saya beritahu satu kebenaran buat Anda. Saya amat-amat percaya tanpa ragu-ragu dan prejudis bahwa kita hari ini berada di dalam zaman atau era atau musim yang dipanggil zaman gerakan Roh Kudus. Kita juga berada di dalam masa yang dipanggil hari-hari terakhir. Semenjak pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang dulu di kota Yerusalem, yang mana Bapa di surga atas doa permintaan Anak Tunggal Allah Yesus, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan berdoa dan aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa itu akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, agar ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dan dunia, kerajaan dunia, sistem dunia tidak dapat menerima dia. Yesus katakan kebenaran begini, sebabnya adalah karena mereka tidak dapat melihat Roh kebenaran ini, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia akan diam di dalam kamu. Kita hidup sejak curahan Roh Kudus pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Itulah saat jam mulai berdetik untuk menyatakan bermulalah gerakan Roh Kudus. Movement, gerakan daripada Roh Kudus. Bermulalah pimpinan, ajaran, dan kerajaan di bawah pimpinan Roh Kudus bermula. Dan kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 13 bagaimana Roh Kudus mula memimpin dan berkata, asingkanlah Barnabas dan Saul untuk tujuan yang saya telah aturkan buat mereka. Kita melihat Roh Kudus berbicara, mengajar, memberi inspirasi melalui apostol dan profet, rasul dan nabi, dan kelima-lima jabatan ini. Kita melihat di dalam kitab Para Rasul bahwa sesungguhnya murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, mula menyadari kehadiran oknum yang ketiga daripada Allah itu, yaitu Allah Roh Kudus. Berada di dunia, maha hadir di mana-mana, tetapi lebih daripada itu berada di dalam hati, hidup, di dalam tubuh setiap anak-anak Tuhan. Seperti mana pengajaran-pengajaran saya dalam pneumatologi yang lepas, bahwa karunia Roh Allah itu adalah secara eksklusif hanya diberikan kepada murid-murid Tuhan, kepada orang percaya, kepada orang Kristen yang sudah bertobat, menerima Yesus, lahir baru oleh Roh, dan menjadi
pengikut Kristus. Pemberian Roh Kudus itu bukanlah diberikan kepada dunia. Yesus sendiri berkata, Yohanes 14 ayat 16, dunia tidak dapat menerima dia, sebab karunia Roh Kudus ini bukanlah diberikan kepada dunia, tetapi eksklusif hanya kepada murid-murid Kristus yang dibaptis, yang menerima pengajaran menjadi pengikut Kristus. Well, dunia menggelar mereka sebagai pengikut jalan, the way. Bahkan kerajaan Roma waktu itu menggelar mereka Kristen. Nama Kristen itu diberikan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, karena melihat kehidupan mereka seperti Kristus. Tapi Anda sebenarnya adalah tubuh Kristus secara rohani. Setiap individu adalah pengikut dan murid-murid Yesus. Menerima Yesus itu senang. Bertobat bukan senang, tetapi memang kita dapat bertobat. Tetapi mengikut Yesus memang payah, memang sulit. Sebab Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, ia hendaklah menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan ikut aku. Ada orang yang sudah melayani Tuhan 10 tahun, lepas itu dia tinggalkan Tuhan, pergi ke dunia sekular dan melupakan Tuhan. Karena mereka sudah, apa yang dipanggil, lilinnya sudah habis terbakar, burnout. Saya masih mendoakan. Saya sudah dalam pelayanan 39 tahun. Masih kuat, masih gagah, bertenaga melayani. Rahasia saya, kunci saya untuk kuat, tetap kuat, bukan karena tiada kelemahan, bukan karena tidak pernah jatuh atau tersadung di dalam kehidupan rohani saya, tetapi karena pertama kuncinya adalah saya menyadari kasih karunia ataupun grace of God, yang mana kita menerima keselamatan itu secara gratis, menerima Roh Kudus itu secara gratis, menerima karunia dan berkat itu secara gratis, dan bahwa apa yang saya ada itu semua adalah berkat Tuhan. Dan apa yang saya terima hari ini semuanya adalah karena berkat Tuhan di dalam kerajaan Allah. Saya menyadari tanpa Dia saya tidak memiliki apa-apa. Demikianlah pesanan saya kepada Anda juga. Tanpa Allah, tanpa berkat-Nya, tanpa belas kasihan-Nya. Masih ingat Mazmur 23 dikatakan, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kebaikannya dan anugerahnya akan menyertai saya selama-lamanya, dan aku akan tinggal diam di dalam rumah Tuhan. Saya senantiasa berkata, biarlah kebaikan Tuhan itu mari ikut saya. Anugerah Tuhan, ikutlah saya sepanjang umur hidupku. Setiap kali saya bertobat, setiap kali saya berdoa, setiap kali saya katakan, Bapa, aku tidak mampu, aku memerlukan mujizat, saya percaya kepada mujizat dalam nama Yesus. Saya punya iman, saya tidak ragu-ragu, Tuhan sudah mendengarkan, karena Yesus sudah berdoa sebelum saya meminta. Sebelum saya meminta, Dia sudah mengabulkan. Seperti Roh Kudus, Yesus berdoa 2000 tahun yang lalu, aku akan minta kepada Bapa, Dia akan berikan Roh Kudus kepadamu, Roh kebenaran yang menyertai kamu selama-lamanya. Makanya senang menerima Roh Kudus bila saudara memenuhi syaratnya. Kenapa? Karena Yesus sudah berdoa dan Bapa sudah mendengar. Kita hidup dalam gerakan Roh Kudus hari ini. Holy Spirit move dalam era Roh Tuhan ini. Dan dalam era Roh Tuhan ini, Dia ingin membawakan kerajaan Allah di dalam hidup kita,
di mana Yesus memerintah sebagai raja, bukan demokrasi, bukan republik, bukan pilihan rakyat, tetapi pilihan Kristus. Anda dipilih sebelum dunia dijadikan. Bukan karena rakyat memilih Anda, bukan karena Anda memiliki kualifikasi dan akademik secara akademik ataupun kulit Anda. Tidak. Yesus memilih ke-12 rasul itu bukan karena rakyat yang memilih, tetapi karena Bapanya lewat Roh Kudus memilih ke-12 pengikut Tuhan menjadi rasul. Pelajaran warna kulit bukan alasan, tetapi bila Anda rendah diri, bila Anda takut akan Tuhan, bermulalah pemilihan Tuhan. Roh Kudus memilih Anda. Bukan setakat menjadi pemimpin dalam gereja. Anda hadir hari Minggu gereja, banyak orang karena ada teman-teman saya. Bagus. Saya datang karena ada cewek dan cowok, ya, yang cantik dan yang handsome, dan saya senang karena semua ini. Tapi kalau kita lihat orang mampu, orang miskin, oh saya tidak mau bersekutu di Amerika. Kami golongan elit. Banyak gereja seperti itu. Persepuluhannya kecil. Banyak orang begitu. Mereka tidak menyadari bahwa kingdom minded, pemikiran kerajaan itu harus ada. Maaf ya, kita dijadikan, dipilih untuk menakluki dunia. Adam diciptakan demikian. Adam dan Hawa diciptakan untuk menakluki dunia, memerintah di dalam dunia. Manusia diciptakan bukan untuk menghancurkan dunia, memelihara semua yang telah dijadikan oleh Allah. Di dalam Mazmur 24 dikatakan, dunia, seluruh bumi itu kepunyaan Allah yang diciptakan dengan segala isinya. Apa yang diciptakannya? Pohon-pohon itu milik Allah, tanah itu milik Tuhan, binatang-binatang, buah-buahan, manusia, ikan di laut, makhluk-makhluk yang kelihatan dan yang kelihatan. Tetapi iblis memasukkan DNA yang salah, menjadikan virus itu bahaya. Padahal pada mulanya semua itu baik. Tapi kita tahu ada makhluk-makhluk roh jahat yang menyalahguna, yang mempengaruhi manusia, yang mempengaruhi binatang, yang mempengaruhi virus-virus ini, sehingga dia bertindak mengikut, menghancurkan. Kadang saya terpikir sebenarnya virus corona atau virus lain ini ciptaan manusia. Meskipun itu datang daripada dunia alam maya, tidak kelihatan dengan mata kasar, tetapi hasil daripada manusia mengacau DNA itu, ya, memberi kacukan, menciptakan sesuatu yang baru, seperti pokok, seperti bunga. Dia kacukan durian A, durian B, memberikan sesuatu yang baru. Terkadang saya terpikir begitu. Tapi itu adalah influence atau pengaruh iblis. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, diberikan buku panduan Alkitab, menjadi petunjuk kita bagaimana kita memerintah sebagai royal priesthood, imam-imam rajani. Kita mau membawa, kita adalah ambassadors, kita adalah duta kerajaan, kita adalah wakil kerajaan Kristus di mana-mana saudara berada di Malaysia dan di luar. Anda harus menunjukkan bahwa Anda adalah duta, ambassadors. Paulus katakan, kami adalah duta Kristus. Seolah-olah Allah berbicara melalui kami. Dan Anda membawakan prinsip kerajaan, mentality kerajaan, sikap Anda seperti Kristus, yang memiliki Roh Kudus, yang dipimpin, berbicara seperti Kristus, berpikiran seperti Kristus. Anda adalah manusia yang fana tetapi memiliki arah, memiliki Allah yang besar dalam hidup Anda.
come to declare the decree. Jesus said, di dalam era Roh Kudus ini, Dia membawakan urapan. Urapan adalah mandat, urapan adalah kuasa. Petrus berkhotbah bagaimana Yesus diurapi oleh Roh Kudus dan kuasa. Dia berjalan kelana keliling, mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ada tertulis, kuk itu akan dihancurkan, dibinasakan oleh urapan minyak. The anointing shall break the yoke. Banyak kuk-kuk perhambaan, banyak kuk-kuk ketagihan dalam hidup Anda yang perlu dihancurkan, dilepaskan oleh kuasa Roh Kudus. Saya berdoa dan saya melepaskan pembebasan ini. Di dalam nama Yesus, setiap kuk, setiap ketagihan, dosa, dan juga benda-benda yang mengikat hidup Anda untuk mengenal Tuhan, di dalam nama Yesus terhancur hari ini. Dalam nama Yesus terhancur hari ini. Dalam nama Yesus terlepas dari rantai-rantai ikatan kegelapan di dalam nama Yesus. Hancur di dalam nama Yesus. Hancur di dalam nama Yesus. Urapan itulah yang dibawa. Apakah itu urapan roh? Urapan itu adalah minyak pemilihan, meterai, mandat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita lewat Roh-Nya, yang memungkinkan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah diberikan kepada kita. Pekerjaan umum adalah bersaksi. Itu adalah amanat agung Yesus kepada semua muridnya. Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah semua bangsa itu murid. Murid bukan hanya anak rohani. Murid adalah pengikut Kristus yang berturut serta melakukan pekerjaan kerajaan Kristus. Menjadi saksi, mendoakan orang sakit, menumpangkan orang yang memerlukan kelepasan, dan dengan kuasa nama Yesus mengusir setan-setan, memberitakan Injil kerajaan Allah, bahwa kerajaan surga itu dengan mentality, dengan lifestyle, dengan kehidupan sebagai anak-anak yang benar di dalam Tuhan itu. Menyatakan kehendak Allah, menyatakan budaya orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan, membawa pengaruh kerajaan itu di dalam masyarakat kita, supaya orang memahami bahwa Yesus bertakhta, agung, dan hidup, mati, tetapi bangkit, dan dalam nama Yesus kuasa urapan itu mengalir. Kuasa urapan Roh Kudus yang telah memasuki kehidupan saya itulah juga yang menjadikan Bishop Patriark senantiasa dikuatkan, dihiburkan, senantiasa memiliki damai, tetapi senantiasa diberi kekuatan rohani
dan emosi untuk menghadap segala tantangan dan cabaran dan ujian hidup dan juga ujian dan cobaan daripada iblis. Saya berkata, saya kuat di bawah kuasa urapan ini. 39 tahun dalam pelayanan 2020 ini, saya tidak pernah sakit. Blood pressure saya, tekanan darah saya stabil. Saya ada istri yang menjaga kesehatan, tetapi lebih daripada itu, saya ada Roh Kudus di dalam diri saya, mengalirkan kuasa urapannya untuk menyembuhkan saya, menjadikan saya kuat, bertenaga, senantiasa muda. Pada usia 55 tahun, saya seperti orang muda yang tetap bergerak dengan kuasa dan kekuatan Roh Kudus. Saya menjaga tata cara kehidupan saya, kebudayaan hidup saya sebagai anak Tuhan. Tidak minum, tidak mabuk, tidak merokok, tidak memakan benda-benda yang memudaratkan. Saya amalkan pemakanan yang sehat, tetapi lebih daripada itu, saya mau sehatkan rohani saya. Hidup benar, bercakap benar, bertobat daripada tindakan yang salah, bertobat daripada ucapan-ucapan yang salah, bertobat daripada pemikiran-pemikiran yang salah, bertobat daripada tindakan dan mulai menerima pemikiran Tuhan, kehendak Tuhan, ucapan-ucapan Tuhan. Efesus 5:19 berkata, berkata-katalah dalam mazmur, meditasi, selilik kuis, berkata-kata dalam mazmur, dalam lagu-lagu rohani, berpikiran seperti Tuhan, memiliki karakter seperti Tuhan, seperti Kristus. Itulah ciri-ciri pengikut Yesus. Dan Anda mulai membawa pemikiran Kristus itu kepada dunia. Pengajaran Kristus, pengajarannya, karakternya, kebudayaan, culture. You see, hidup suci dan benar itu adalah kebudayaan Kristen. Kebudayaan seorang pengikut Kristus. Bukan tujuan untuk menunjuk diri, bukan. Tetapi itu memang kebudayaan di dalam kerajaan Allah. Suci adanya. Kalau saudara lemah dan tidak mampu, Roh Kudus, tolong saya. Anda menjadi pemimpin. Dia adalah parakletos. Dia adalah penolong itu. Dia penghibur. Dia pemimpin. Dia itu adalah peguam bela. Dia juga seorang yang diutus untuk mendampingi Anda seperti bayang-bayang di dalam segala sesuatu. Anda mohon pertolongannya, dan Anda mulai melangkah dengan iman. Tuhan menghormati orang yang mempunyai iman. Seperti Tuhan mengajar Petrus keluar dari sampan, keluar dari perahu itu, dan melangkah berjalan di atas air. Harus ada tindakan iman. Kadang-kadang Anda tidak melihat di depan, tetapi Anda tahu Tuhan akan menyediakan Anda melakukan tindakan. Yang apa yang Anda ada, Mazmur 126 mengatakan, Dia yang menabur benih dengan cucuran air mata. Oh, benih apa? Bishop banyak menabur benih dengan cucuran air mata, karena tidak ada di dalam bank account saya. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya belajar menabur benih dengan cucuran air mata. Akan pulang dengan tuayan, dengan gembira. Barang siapa membawa benih itu sampai menabur dengan weeping, bersedih, sakit, akan pulang membawa berkas-berkas. Mazmur 126. Kesukaanku adalah Taurat Tuhan, Mazmur 1. Dan merenungkan, meditasi, selilikuis, berbicara setiap hari tentang Mazmur. Siang dan malam, aku seperti pohon yang ditanam di tebing sungai, di mana
Saya akan membawa buahku pada musimnya. Orang dapat memakan, merasakan buah-buah roh, buah kebaikan itu. Daunku tidak akan kering, dan apa yang diperbuatnya akan berhasil, prosper. Anda mau berhasil, Anda harus mulai mengikuti kehendak, perintah, pengajaran, hukum, dan pengajaran Tuhan. Hukum yang terutama, kasih Allahmu dengan sepenuh hati, jiwa, pemikiran, kehendak, emosi, kekuatan. Hukum kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih itu menggenapi ke-10 hukum. Kalau Anda mengasihi manusia, Anda tidak akan membunuh. Kalau Anda mengasihi manusia, Anda tidak akan mengkhianat, Anda tidak akan mencuri, Anda tidak akan cemburu. Tidak, kasih itu memenuhi semua syarat. Dan itulah perintah ke-12 di dalam perjanjian baru. Perjanjian lama 10 hukum, perjanjian baru ditambah 2 hukum. Kasihilah Allahmu, kasih manusia. Jadi ada 12 hukum. Hukum kasih. Roma 5:5. Kasih itu dicurahkan oleh Roh Kudus. Oh, tanpa kasih Roh Kudus, tanpa saya senantiasa dalam doa, saya tidak akan dapat mengampuni orang yang berbuat jahat kepada saya, yang mengkhianati saya, yang menganggap dirinya apa yang Pastor Jipe katakan hakim dunia. Saya bukan katakan saya tidak pernah bersalah. Saya adalah orang paling bersalah, berdosa. Hubungan saya, keluarga saya, banyak kali saya mengalami tantangan yang sedemikian rupa. Tapi saya mulai bertobat, dan saya mulai menyadari, saya mulai meninggalkan hal-hal yang tidak benar, dan mulai mengaplikasikan kehendak kerajaan surga. Dan itu hanya Anda dapat lakukan apabila Anda membaca firman. Tidak ada rahasia. Rahasia yang terbesar adalah merenung, membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Surat-surat Rasul Paulus yang penuh dengan inspirasi Roh Kudus. Dan ada pengharapan kita bahwa Yesus akan datang kedua kalinya. Mari dalam zaman Roh Kudus ini, buka mata rohani, bukan mata biasa, dan melihat bahwa ada makhluk roh yang dipanggil Roh Kudus yang memimpin kita, mengajar, berbicara kepada kita. Dan itu hanya dapat dicapai bila kita bersekutu dalam doa, bersekutu dengan Dia. Bapa, tolong saya, Roh Kudus pimpin saya, ajar saya. Roh Kudus mulai memberi kesaksian di dalam insan kita. Dia memberikan kita insafan. Dia memberikan kita lampu merah ketidakdamaian. Yang memberikan kita petunjuk. Roh manusiawi kita itu diberi petunjuk. Ini tidak benar, ini tidak tentram, ini tidak baik. Bersaksilah. Bersaksi itu menyaksikan kasih Tuhan. Di Tampaluri, di Semenanjung, di Johor, di Pineng, bersaksi. Bersaksi. Bawa mereka dengan kesaksian itu. Jangan terlalu holy, rohani, sehingga mulai menghakimi orang. Anda akan mati dalam neraka. Bukan. Saya paham masalah Anda. Dan Tuhan akan membantu. Mari saya doakan. Bolehkah saya berdoa? Bolehkah saya menumpang tangan pada Anda? Kalau ada bantuan, ya boleh. Tapi kadang harus Anda berkata, saya tidak ada uang, saya tidak ada perak. Seperti Petrus berkata, tapi yang ada padaku saya berikan. Di dalam nama Yesus, bangkit. Berjalanlah. Dalam nama Yesus saya berdoa. Tuhan menyembuhkan Anda. Yesus mengasihi Anda. Marilah datang kepada Dia. Serahkan hatimu kepada Yesus. Terimalah Dia, dan Anda akan menerima karunia Roh Kudus untuk merubah hidup Anda.
marilah, berhentilah merokok itu, berhentilah minum itu, marilah datang kepada Dia. You see, inilah bersaksi, bukan menghakimi, bukan membawa sesuatu yang menghancurkan dia. Manusia memerlukan kesembuhan rohani. Di dalam nama Yesus, saya berdoa supaya Anda pergi, beritakanlah Injil, bersaksi di Tampaluri, di Kuala Lumpur, di kalangan orang asli Sabah Sarawak, mendoakan, bersaksi, keluar dan carilah domba-domba yang sesat. Bagus bersekutu setiap minggu, tetapi itu bukan yang terutama. Adalah keluar di pasaraya-pasaraya, saksikan cinta Kristus. Bolehkah saya berdoa buat Anda? Oh, ada Pak, Abang, ini masalah saya. Boleh saya berdoa buat Anda? Berani. Dan kalau dia tergerak, mari. Apa handphone numbermu, WhatsApp? Mari kita bersaksi melalui Facebook, bersaksi melalui WhatsApp, bersaksi melalui Line, media-media, YouTube, bersaksi, beritakan Injil. Saya beritahu kamu, saya di dalam YouTube, saya di dalam Facebook, di mana-mana saya bersaksi tentang kasih Tuhan. Sebab itulah kerinduan saya sebagai pemimpin, sebagai mentor, sebagai bapak rohani. Amin. Kasih karunia Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Anda. Setiap benih-benih yang Anda taburkan dalam kehidupan bishop dan pelayanan, Anda akan menuai dengan sukacita. Sebab saya tahu bila Anda memberi benih, itu kunci saya. Saya adalah seorang yang suka memberi. Kalau bukan uang, saya hadiahkan kasut lah, jam lah. Oh, berapa ratus jam saya sudah beri. Allahku itu kaya. Saya miskin, tetapi Allah di dalam diri saya kaya. Dan saya mulai melihat, saya menuai berkat. Saya diberkati Tuhan hari ini. Semua yang saya ada, semua itu berkat Tuhan. Ini berkat Tuhan, cincin emas berkat Tuhan, jam ini, semua orang yang sponsor, kereta, itu saya hutang dengan bank. Tapi anak Tuhan yang memberkati kami dengan harga yang lumayan, 50% harga kereta favorit saya. Karena kasih karunia Tuhan. Komputer, laptop, semua anak Tuhan, anak-anak rohani yang sponsor. Saya tidak punya uang. Bahkan suit saya harga 400-500 ringgit itu, mereka sendiri yang tailor, tukang jahitnya dan bayar. Saya tidak mampu membeli. Tidak. Tapi saya menyadari bahwa kekayaan itu datang dari Tuhan. Karena saya menanam kebaikan, menabur benih kasih, menabur dan menabur, memberkati orang, mendoakan orang, memimpin orang dari seorang penagih kepada seorang kudus, dari seorang pelacur kepada seorang pengikut. Saya bukan menghakimi, saya mengasihi. Itulah nature saya dari kecil. Terima kasih buat didikan orang tua saya, mendidik saya untuk berbuat baik. Tetapi lebih daripada itu, Bapa di surga lewat pengajaran firman-Nya menjadikan saya orang baik. Hormati kerajaan, berdoa buat raja, hormati semua orang, dan jadilah pendamai. Yesus berkata, blessed are the peacemaker. Berbahagia, diberkatilah orang yang membawa damai. Berdamailah dengan musuhmu. Berdamai dengan semua orang. Jangan bawa perbedaan pendapat, agama, politik. Bukan. Kita membawa damai. Dan orang melihat orang yang suka damai itu, orang tertarik dengan kita. Lalu berkata, apa rahasia Anda? Kenapa Anda begitu? Karena saya mengasihi Anda, karena Yesus mengasihi Anda. Isi bersaksi. Tuhan memberkati, saya berdoa dalam nama Yesus, supaya Roh Kudus terus memberi inspirasi kepada Anda. Saya berdoa buat hamba-hamba Tuhan, Reverend Christina, Pastor George,
Saya berdoa buat Andreas dan Cecilia, Reverend Cecilia, Bishop Joseph dengan istrinya, Reverend Dr. Ladies Yeni, supaya damai sejahtera menyertai Anda. Saya berdoa buat jemaat-jemaat EOC dan juga afiliasi-afiliasi kami di dalam maupun di luar negara. Di dalam nama Yesus, gereja ini, wadah EOC, saya beritahu adalah wadah apostolik dan profetik daripada Roh Kudus. Saya adalah pembawa, saya menerima visi ini. Tetapi Anda adalah pembawa visi EOC. Sebarkanlah itu. Dalam nama Yesus, diberkatilah Anda. Di dalam nama Yesus, diberkatilah Anda. Shalom alaikum. Do subscribe to my YouTube. Press like and share. Thank you. God bless you.